Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di tutorial Glad App. Kali ini saya ingin menunjukkan dua fungsi dari Glad App untuk dua jenis fungsi Glad App dalam menginput data. Jadi sejauh ini kita sudah berlatih untuk menampilkan data yang ada di Google Sheet ya. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk user bisa menginput sesuatu ke dalam aplikasi. Nah, masih di aplikasi yang saya buat kemarin, aplikasi pelatihan. Di sini saya akan menunjukkan dua jenis cara menginput data di Glad App. Kita buka dulu Google Sheet-nya. Kita tambahkan kolom di sheet kelas, di sheet peserta maksud saya, sheet peserta. Di sini saya tambahkan kolom email dan nomor telepon yang tujuannya agar diisi sendiri secara mandiri oleh peserta. Jadi peserta nanti sifatnya adalah di sini edit, karena record atau baris data itu sebetulnya sudah ada dan hanya akan ditambahkan beberapa kolom yang belum ada saja. Itu namanya edit. Oke. Karena daftar peserta itu ada di dalam tab kelas ya, tab kelas di sini. Jadi include di sini. Jadi ketika kita buka itu tidak bisa kita nyalakan editnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuat sendiri tab kelas. Jadi kita ke tab tab peserta maksud saya. Jadi ini galeri ini saya hidden dulu. Kemudian saya tambahkan tab dari peserta. Ini sudah jadi, tampilannya seperti ini. Kita kembali ke layout. Di sini bisa kita atur, misalkan seperti ini juga sudah bagus. Search bar-nya saya hilangkan, saya view sebagai Android dulu. Nah, jadi harapannya ketika biodata itu dibutuhkan lebih lengkap, peserta itu bisa menginput sendiri, melengkapi sendiri, dan data itu sudah langsung terkumpul di Google Sheet-nya panitia. Jadi memudahkan pengisiannya, seperti itu tujuannya. Jadi agar peserta itu bisa mengubah sendiri, maka kita perlu menyalakan fungsi edit. Misalkan ini James Mawali ini James Mawali dan kawan-kawannya perlu mengisikan email dan nomor telepon, maka kita perlu menyalakan fungsi edit melalui tab edit ini. Kita nyalakan dan kita cek allow users to editnya. Maka di sini akan muncul gambar pensil. Gambar pensil itu menandakan user boleh mengedit sesuatu di situ. Ya, gambarnya pensil, macam-macam tergantung versi handphonenya. Kadang gambar pensil, kadang juga muncul tulisan edit ya. Yang jelas posisinya di sini. Jadi ketika ini dipencet oleh peserta, mereka bisa mengubah rincian yang sudah ada atau menambahkan keterangan yang belum ada. Jadi ini rincian yang sudah ada ya, nama sudah ada, NRP, link foto ya. Misalkan yang sudah ada tidak perlu diubah. Misalkan kayak kelas itu nggak perlu diubah, jangan sampai diubah maksud saya. Jadi kita hilangkan saja di sini, kita atur komponennya. Kelas kita nggak perlu diubah, kemudian foto jangan, NRP jangan, nama juga jangan. Nah, bagaimana biar tidak bingung? Kita sedang mengedit di tampilan siapa, bisa saja kita tampilkan, kita tambah komponennya, kemudian masuk ke
text ya, action text. Di sini kita ambil nama, jadi ini jadi ini keterangannya misalkan nama James Mawali ya. Kemudian keterangan yang ingin kita izinkan untuk diubah, kita tambahkan komponennya. Misalkan tadi email ya, berarti di sini kita klik komponen tambah, kita cari email, entry ini ya, email diarahkan ke kolom email, kemudian ini dibuat required, jadi harus terisi. Kemudian selain email harus juga mengisi nomor telepon, jadi kita masukkan phone entry ini masuk ke datanya ke nomor telepon, kita require juga. Oke. Kemudian setelah membuat ini, kita juga harus sediakan tampilan ketika dia mengiyakan, maka akan muncul di sini hasil entryan dari user. Jadi kita perlu tambahkan komponen di sini. Ini baru ada ini ya, title yang ini, baru NRP dan kelas. Kita perlu tambahkan tampilan email. Ini misalkan button bentuknya ya, button email misalkan, biar agak beda. Oh bukan, jangan button, text aja, action text saja. Misalkan ini email, judulnya email. Kemudian kita perlu juga tambahkan untuk nomor HP ya, misalkan bentuknya biar bisa langsung di telepon gitu ya, bentuknya phone, kolomnya nomor telepon, judulnya nomor telepon. Nanti karena ini masih belum ada isinya, makanya belum muncul di sini. Jadi kita isikan saja, coba kita isikan. Misalkan ini kita isi James @sesuatu.id, misalkan nomor teleponnya 0812345678. Kemudian untuk mengisi klik tombol centang di sini, atau biasanya tulisannya juga biasanya tulisannya done atau selesai ya, selesai mengisi. Pokoknya tandanya ada di sebelah sini. Klik, maka dia akan terisi, akan muncul komponen yang ini yang tadinya nggak kelihatan akan muncul. Nah, ini sangat berguna kalau misalkan kegiatannya itu harus melengkapi biodata dan sebagainya, nomor rekening misalkan, dan lebih memudahkan panitia untuk mengumpulkan datanya karena langsung masuk ke Google Sheet-nya panitia ya. Itu sangat bermanfaat. Oke, itu untuk input secara edit. Kemudian ada tipe kedua. Tipe kedua ini adalah input yang namanya submit. Jadi kalau input edit kan mengisikan sesuatu yang belum lengkap. Kalau submit itu mengisikan sesuatu memang dari nol. Jadi ibaratnya kalau submit itu ya mengisikan dari mulai nama, NRP, membuat baris baru lah, gampangnya gitu ya, membuat baris baru. Nah, untuk menyalakan fitur itu bisa ke menu add sini, kemudian allow users to add item. Tampilannya sama ya kayak edit tadi, mirip. Jadi kalau sudah dinyalakan fungsi add, itu akan muncul fungsi tambah di sini. Bisa juga untuk menambahkan peserta ini tidak dalam bentuk plus seperti ini ya. Bisa juga dalam bentuk tombol, misalkan di
tempat lain. Misalkan di home ini kita tambahkan sebuah tombol yang digunakan untuk menambahkan peserta. Misalkan ini form button, kita pakai form button, kemudian ditambahkan peserta. Featuresnya kita show form ya. Judul formnya adalah misalkan peserta. Jadi show form ini kalau tombol itu diklik dia akan menunjukkan sebuah form ya, show form. Nah, kok belum diarahkan? Kalau diklik mengarah kemana? Ya tunggu ya. Jadi menu untuk main setting itu belum keluar, baru keluar ketika kita klik di sini. Klik, dia baru keluar. Destination kita untuk isian form ini kemana gitu, ke sheet mana. Jadi kita arahkan misalkan ke peserta. Jadi nanti apapun yang akan diisikan di sini akan terisi di baris terakhir di sini ya. Jadi ini benar-benar kosong, nggak ada namanya, nggak ada NRP-nya, nggak ada fotonya ya. Gitu misalkan kalau foto ini nggak usah lah ya, atau kita bikin wajib, misalkan nama wajib diisi, kemudian NRP wajib diisi, tapi foto enggak, kemudian kelas harus diisi, kemudian email dan nomor telepon enggak. Udah seperti ini aja. Kita coba isi, misalkan kita isikan nama di sini bulan dari contoh, misalkan NRP kita asal aja 5 misalkan. Foto karena nggak wajib jadi kita loncat saja. Kelasnya kita bikin kelas A. Email dan nomor telepon nggak wajib jadi bisa kita lewati. Terus kemudian kita submit, biasanya tulisannya di sini submit atau tanda cek ya. Pokoknya posisinya di sebelah sini. Oke, klik. Akan muncul notifikasi bahwa sudah terkirim. Kita lihat di Google Sheet-nya apakah terisi? Ya, terisi Wulandari Pontoh ya. Kemudian apakah juga terisi di tab peserta? Ya, Wulandari Pontoh di sini. Dan Wulandari ini bisa melengkapi email dan nomor teleponnya dengan mengklik tombol pensil misalkan. Nah, seperti ini yang sudah kita setting di edit tadi ya. Wulandari sesuatu.id, nomor teleponnya 081432. Oke, asal aja klik. Nah, ini udah muncul. Di sini juga sudah tersimpan. Tersimpan. Nah, jadi seperti itu, ada dua jenis mengisikannya, ada edit dan ada submit. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.